Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Satuan Reserse Kriminal Polres Jember tetapkan 3 tersangka kasus tindak pidana korupsi kredit fiktif ketahanan pangan dan energi KPPE di salah satu bank di Jember. 2 dari ketiganya merupakan orang dalam alias pegawai di bank tersebut yang bergulir 3 tahun lamanya, sehingga menyebabkan kerugian uang negara hingga sebesar 10,9 miliar rupiah. Satreskrim Polres Jember resmi tetapkan 3 orang tersangka korupsi kredit fiktif di Bank Rakyat Indonesia BRI Cabang Jember Selasa siang. Ketiga tersangka tersebut ialah perempuan berinisial NCM 53 tahun, warga asal Kecamatan Kaliwates, dan seorang laki-laki berinisial PPH, serta perempuan berinisial RS yang keduanya merupakan pegawai di Bank BRI tersebut. Ketiga tersangka itu diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit fiktif ketahanan pangan dan energi KPPE kepada 32 kelompok tani sejak 2021 hingga 2023 di BRI Cabang Jember. Hasil keterangan polisi, ketiga tersangka mempunyai peran masing-masing, di mana NCM berperan sebagai pembuat proposal pengajuan kredit, sedangkan PPH berperan sebagai AO Bank yang merancang analisa kreditnya. Adapun RS merupakan pegawai bank yang meloloskan pengajuan kredit fiktif tersebut. Terkait dengan modus yang dilakukan ataupun modus operandi yang dilakukan tersangka, mungkin yang pertama yaitu NCM. NCM ini selaku pihak swasta yang mengajukan kredit ketahanan pangan dan energi pada Bank BRI di kantor cabang Jember melalui 32 kelompok tani yang sebenarnya bahwa kelompok tani tersebut tidak ada ataupun fiktif, tidak pernah menjalankan aktivitas, yaitu jadi kelompok tani ini sebenarnya tidak ada, tapi diada-adakan oleh tersangka, sehingga tidak pernah menjalankan aktivitas produksi tanam kacang tanah serta tidak terdaftar pada pemerintah desa setempat maupun instansi terkait. Yang tersangka kedua itu selaku sebagai account officer di Bank BRI, bersekongkol dengan TSK yang pertama NCM dan TSK yang ketiga yaitu RS. TSK PPH ini sengaja membuat analisa kredit yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dengan cara tidak melakukan pemeriksaan terhadap keberadaan ataupun kelompok tani sebagaimana tertuang pada dokumen pengajuan kredit. Terus tersangka ketiga itu untuk modusnya sendiri yaitu dengan sengaja turut meloloskan pengajuan kredit yang mengatasnamakan kelompok tani yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut. Berdasarkan hasil perhitungan audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Boko Jawa Timur, negara mengalami kerugian mencapai sebesar 10,9 miliar rupiah. Adapun atas perbuatan ketiga tersangka tersebut dijerat pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara. Imam Hamdani, News FTV Jember melaporkan.